نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Masyaallah jemaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah selalu bersumpah berkenaan dengan waktu. Ayat-ayat yang begitu terkenal, salah satunya wal laili wadduha, dan salah satunya adalah wal asri. Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya mengatakan bahwa setiap manusia diberikan posisi waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan di antara keduanya, di antara satu dengan manusia yang lainnya adalah bagaimana cara memporsir waktu dengan sebaik mungkin. Tak sedikit yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga menjerumuskan dirinya pada lubang-lubang kemaksiatan. Padahal kesempatan yang Allah berikan begitu banyak, 24 jam Allah berikan waktu untuk kita beribadah, untuk kita mengisi waktu-waktu kita, detik, menit, jam dengan amal-amal saleh. Namun tidak banyak daripada kita, terkhusus pada era digitalisasi sekarang ini, banyak pemuda, remaja, bahkan orang tua yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Asr wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa al-asr adalah waktu atau masa yang padanya terjadi aktivitas anak Adam, baik aktivitas yang baik maupun yang buruk. Begitupun berkenaan dengan perkataan Ibnu Katsir bahwa al-asr ini adalah satu di mana masa 24 jam tersebut yang manusia beraktivitas di dalam. Dia mengerjakan keburukan atau kebaikan yang mana akibatnya itu akan kembali kepada diri manusia itu masing-masing. Masyaallah muslim rahimahullah, era globalisasi yang ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi pada masa sekarang, selain mengundang manfaat bagi manusia, juga memiliki efek samping yang begitu negatif bagi zaman sekarang. Bagaimana kita melihat begitu banyak pemuda yang mungkin nongkrong di malam hari atau menghabiskan malam minggunya untuk berkumpul dengan teman-temannya hanya untuk menghabiskan malamnya dengan bermain game atau mungkin berselancar di dunia sosial atau hal-hal lainnya, yang mana itu tidak memberikan faedah yang begitu penting untuk diri kita masing-masing. Ada banyak hal-hal yang Allah berikan, di mana di malam hari ketika malam sepertiga malam kita bisa gunakan untuk sholat tahajud, ketika pagi hari kita gunakan untuk sholat duha, ketika Senin dan Kamis kita gunakan untuk puasa Senin Kamis, ketika saum Daud kita bisa gunakan di hari yang bersalang-salang. Tetapi banyak pemuda zaman sekarang, mereka hanya mengetahui hal tersebut tetapi tidak melaksanakannya. Maka perbandingan daripada pemuda zaman sahabat dengan zaman sekarang adalah begitu jauh sekali. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, jadilah orang yang asing di zaman sekarang. Mengapa? Karena zaman sekarang begitu zaman yang penuh fitnah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika berkumpul dengan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 5 fase kehidupan. Yang pertama, fase zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu telah berlalu. Yang kedua, fase di mana Khulafaur Rasyidin berdiri tegak, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan semuanya telah berlalu. Fase ketiga adalah fase di mana zaman kerajaan-kerajaan berdiri, dimulai daripada Bani Umayyah, yang kedua ada Bani Abbasiyah, dan yang ketiga ada Turki Utsmani, dan akhirnya runtuh tahun 1924. Dan di fase tersebut tahun 1924 kita memasuki fase di mana disebutnya fase akhir zaman. Disitulah tersebarnya banyak fitnah. Banyak fitnah yang tersebar. Bukan hanya fitnah-fitnah yang kita tahu fitnah. Mungkin sekarang ada fitnah wanita yang paling begitu besar untuk para laki-laki di media sosial, mau di Instagram, mau di Facebook, ditambah lagi ada aplikasi-aplikasi yang lain yang tidak memberikan faedah yang begitu kuat untuk seorang muslim. Maka kembali lagi seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sebutkan, kun ghariban, maka jadilah orang asing. Dalam artian bukan kita asing daripada Islam. Asing di sini berarti kita menjaga diri dari segala hal-hal yang maksiat. Ini kita sudah masuk kepada fase kedua. Fase di mana pemerintah seluruh dunia, fase di mana pemikiran-pemikiran kita diserang, pemuda-pemudanya dihancurkan dengan berbagai macam lifestyle atau makanan atau dan hal-hal lain. Begitupun orang tuanya, mohon maaf, mungkin ada pemikiran sekularisme. Salah satu contohnya mungkin di suatu negara di mana ketika mudanya dia disibukkan dengan pekerjaan, tetapi ketika tuanya dia membagi waktunya hanya untuk ibadah. Itu salah satu pemikiran sekularisme. Dalam artian bekerja untuk muda dan tua untuk beribadah. Tetapi orang muslim yang sejati bukanlah seperti itu. Seluruh hidupnya untuk beribadah. Dari mulai dia bangun sampai dia tidur kembali, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam artian bukan hanya menegakkan sholat, atau kita menunaikan puasa, atau kita menunaikan zakat, atau yang sebentar lagi itu menunaikan kurban. Bukan hanya seperti itu. Itu hanya ibadah-ibadah ritual. Ibadah-ibadah lainnya mungkin kita bisa menjaga hati, kita bisa sabar. Islam itu luas, tidak sempit, tidak hanya serta-merta di ritual saja. Tidak seperti mungkin Nasrani yang hanya beribadah hari Minggu saja. Tidak seperti itu. Islam itu luas, 24 jam waktu kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan, dari mulai dia menjaga hati, dari mulai dia bertutur kata, dari mulai dia bermuamalah dengan masyarakat lainnya, itu semua adalah ibadah. Ibadah-ibadah kecil misalnya, kita ingin makan, maka kita ucapkanlah bismillah sehingga itu menjadi ibadah. Kita mungkin buang air besaran atau hal-hal lainnya yang dianggap kita kotor, ternyata itu bisa menjadi ibadah. Dengan apa? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk WC, di mana tempat itu tempatnya syaitan, maka kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu sudah menjadi ibadah dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hal-hal yang krusial lainnya. Sudah mesti sholat itu termasuk ibadah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjaga diri kita di akhir zaman ini, di fase keempat ini. Dan jagalah diri kita dari hal-hal yang baru. Cukup apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, diperintahkan Allah dalam kitabnya dan Rasulnya di dalam hadisnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan ini, maka kita ikuti. Karena tidak ada yang begitu paham tentang Islam kecuali Rasulullah SAW. Siapa kita? Apakah kita dibandingkan dengan Rasulullah? Coba kita bandingkan diri kita dengan para sahabat. Para sahabat ada yang menjadi as-sabiqun al-awwalun, 10 orang yang masuk surga. Kita tidak pernah terjamin masuk surga.
Maka jangan kita mengada-ngada di dalam sebuah ibadah di dalam Islam. Cukup dengan apa yang Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadisnya dan Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'annya. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Secara implisit Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengefisiensikan penggunaan waktu dan melarang kita untuk mengulur-ulur waktu atau menunda-nunda pekerjaan yang masih bisa dilakukan saat ini, karena belum tentu hari esok masih memiliki kesempatan yang sama. Tidak menghargai waktu adalah kerugian yang amat berbahaya bagi seorang muslim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid berkata bahwa menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dan dunia, begitupun penduduknya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi biladil muslimin. Wansurhum nasran azizan wa a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa waffiqhum lil 'amali bima fi salahul islam wal muslimin. Allahumma innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana